Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Jumpa lagi edisi Renungan Harian Gereja Toraja, Jemaat Efrata Bontang. Pagi ini dengan kasih, kembali saya menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih Tuhan dimanapun berada. Kiranya kita semua boleh berada dalam keadaan yang sehat, boleh menikmati akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama menikmati saat teduh melalui firman Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami yang Maha Pengasih, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bersyukur kepadamu ya Allah, di pagi ini kami boleh menikmati akan kasih karunia Allah dalam keberadaan masing-masing kami bersama dengan keluarga yang kami cintai. Saat ini waktu yang indah bagi kami Tuhan berikan untuk menikmati saat teduh bersama sebelum kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami hari ini. Firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami nikmati, untuk kami renungkan. Mampukan kami, karuniakan hikmat-Mu kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik, menjadi pedoman bagi kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini yaitu dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan,
kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita, maka tema yang akan menjadi perenungan kita dalam saat teduh pagi ini adalah Iya, aku mengaku. Iya, aku mengaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang di kemudian hari membuat ia merasa bersalah, bahkan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Sebagian orang juga masih menyimpan perasaan yang begitu lama. Perasaan bersalah dan perasaan berdosa yang disimpan begitu lama tentu akan memunculkan beban yang mendalam. Bahkan bisa menimbulkan akibat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Perasaan bersalah itu bisa dilegakan dengan sebuah pengakuan. Tetapi tidak harus mengaku di depan banyak orang. Tidak perlu juga pengakuan itu dilakukan di depan tokoh agama. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengakuan itu dilakukan di hadapan Allah dengan kesungguhan hati. Maka itulah yang akan mendatangkan kelegaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang dilakukan oleh Daniel dalam bacaan kita. Kita bisa melihat bagaimana Daniel mengaku kepada Allah segala kesalahan dan kekurangannya di dalam doanya. Daniel begitu menyadari bahwa betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Allah. Karena perasaan bersalah, maka Daniel berpuasa. Daniel memohon ampun dengan mengenakan kain kabung sebagai simbol penyesalannya. Daniel kemudian tersungkur memohon ampun kepada Allah, karena Daniel sangat percaya bahwa Allah memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi
dan berpegang pada perintahnya. Itu kita bisa lihat dalam ayat 4 bacaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belum terlambat bagi kita. Ketika kita mempunyai beban berat dalam perjalanan kehidupan ini, kemudian masih menyimpan kesalahan, percayalah bahwa Allah akan memberikan kelegaan ketika kita juga mau mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati kita. Ketika itu kita lakukan, maka kita sangatlah beruntung. Beruntung mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ini merupakan tugas kita semua. Tugas kita untuk mengasihi Allah dengan tidak terus-menerus berulang melakukan kesalahan yang sama dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa kami di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Kepadamu Tuhan kami bersyukur, oleh karena waktu yang indah Tuhan karuniakan kepada kami, untuk menikmati saat teduh bersama, melalui renungan harian Gereja Toraja. Firman-Mu telah kami renungkan, biarlah boleh menjadi pedoman bagi kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, karuniakan kami hikmat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami memahami firman-Mu ini dengan benar, sehingga firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa kami di sorga, saat ini berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, bersama dengan suami, istri, anak-anak, serta rumpun keluarga besar mereka. Dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati, biarlah semuanya itu mendatangkan sukacita bagi mereka. Mereka pun boleh melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dan dalamnya boleh menikmati akan kasih dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa boleh nyata dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa kami di sorga, berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, ataupun yang saat ini sedang isolasi mandiri di suatu tempat karena terpapar virus corona. Kepadamu Tuhan, kami memohon, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati, memulihkan jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit, ataupun yang terpapar virus corona. Kekuatan semangat biarlah menjadi bagian bagi kami yang saat ini sedang merindukan akan kesembuhan pemulihan daripada Tuhan. Berkati setiap proses pengobatan yang diterima, pendampingan dari para medis, makanan dan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan, pendampingan dari keluarga. Kiranya itu semuanya Tuhan berkati, sehingga dari dalamnya boleh mendatangkan berkat kesembuhan, pemulihan yang baik bagi jemaat Tuhan yang terpapar virus corona, yang terbaring lemah karena sakit penyakit. Bapa kami di sorga, juga pada saat ini berdoa, jikalau pada saat ini ada jemaat Tuhan yang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, kepadamu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati bagi kami yang berduka. Kuatkan dan hiburkan, biarlah kami selalu berpengharapan kepada Tuhan saja. Bapa kami di sorga juga ya Tuhan, berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini bersuka cita karena pertambahan usia,
karena menerima berkat Tuhan dalam bentuk yang lain. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka, ajarkan bahwa kehidupan anugerah Tuhan ini indah dan patut disyukuri. Ajarkan kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Bapa kami di sorga, biarlah kehidupan kami ini boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membimbing, menyertai kami, menuntun langkah kami, sehingga kehidupan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan baru yang boleh kami terima pagi ini. Ini doa kami, seru sembahyang kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami, sehingga kehidupan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Kiranya hari ini boleh kita lalui dengan penuh sukacita, boleh menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Tetap perhatikan protokol kesehatan, sehingga kita semua boleh berada dalam keadaan sehat. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.